Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadirin jamaah salat tarawih yang semoga Allah berikan rahmat kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam yang baik ini, dari serangkaian malam-malam yang penuh barakah. Dia adalah malam-malam di bulan Ramadan, wabil khusus fi ashril awakhir min syahri Ramadan, di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Di kesempatan malam hari ini kita coba akan lihat bagaimana pengamalan para salafus saleh di bulan Ramadan, terutama menjelang akhir dari bulan Ramadan. Awalan, yang pertama, ya'rifu haqa'iq al-umur. Mereka meyakini benarnya hakikat urusan dari Ramadan. Mereka memahami besarnya kesempatan seseorang untuk beramal di bulan Ramadan. Dan mereka juga mengetahui betul bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang memiliki fadilah. Karena para ulama menyebutkan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu, dia akan tahu, dan yang tidak tahu, dia tidak akan tahu. Seorang yang tahu keutamaan berbuat baik pada orang tua, maka dia akan maksimalkan berbuat baik kepada keduanya. Bagi yang tidak tahu, maka dia akan menyia-nyiakannya. Nabi mengatakan, lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu apa yang ada pada keutamaan salat subuh dan salat isya yang berjamaah, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan datang walaupun mereka harus merangkak, artinya datang ke masjid. Kalau saja seorang tahu keutamaan datang sebelum Jumat, tabakkur fi salatil Jum'ah, niscaya seorang akan berlomba walaupun dia harus membayar. Cuma masalahnya adalah banyak orang tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu berapa besarnya dosa yang kita miliki. Kalau saja dosa ada di wajah, bisa kelihatan, maka setiap orang tahu dosanya banyak dan sedikit, maka dia akan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, mereka mengetahui hakikat urusan ini, sehingga di antara salafus saleh, mereka betul-betul manfaatkan waktunya, tidak ada yang terbuang, baik di siang ataupun di malam hari di bulan Ramadan. Thanian, yang kedua, mereka jidwal ijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, satu orang hamba jika diberi umur di bulan Ramadan, lalu dia tidak kelihatan sungguh-sungguh, maka di bulan yang lain hampir bisa dipastikan lebih tidak sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau di bulan Ramadan baca Qur'annya juga jarang, ibadahnya jarang, maka hampir dipastikan di bulan yang lain lebih jarang lagi. Sebagaimana beliau katakan, kalau seseorang di usia 40 tahunan beliau tidak kelihatan semakin rajin ibadahnya, maka di usia selebihnya kecil kemungkinan dia akan lebih rajin ibadahnya, kecuali orang yang dikecualikan, yang Allah berikan hidayah. Jadwal istihad, sungguh-sungguh mereka dibuktikan dengan banyak hal. Pertama, fi ziyadatis salat, dengan bertambahnya salat atau meningkatkan kualitas salat. Makanya di kalangan para sahabat, mereka menyelesaikan Quran dalam 3 malam dan selesai 1 kali hatam. Dan itu dilakukan hampir semuanya. Sebenarnya 11 rakaat, 3 malam selesai hatam. Berkisar 200 ayat 1 rakaatnya. Kemudian dalam hal berpuasa, mereka bahkan mengajarkan ke anak-anaknya. Di antara sahabiat
memiliki anak-anak kecil-kecil, mereka diajari berpuasa, waktu sahur dibangunkan sahur, waktu berbuka diajak berbuka, dan sampai mereka anak-anaknya ketika nangis karena lapar dihibur, sampai kecuali tidak memungkinkan lagi baru kemudian diberikan makan untuk berbuka. Diajarkan dari mulai kecil walaupun baru mumayyiz, tapi mereka diajak belajar puasa, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal bacaan Quran, dalam hal salat, termasuk juga dalam hal sedekah. Bersungguh-sungguh dalam sedekah, artinya mereka orang-orang yang luar biasa. Memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang kaya tidak dibedakan. Walaupun dalam Quran memberi makan kepada orang-orang miskin lebih afdal, tetapi di bulan Ramadan kepada orang yang kaya pun tidak masalah. Bahkan seorang memberikan iftar secara khusus, karena Nabi mengatakan man aftara shaima, siapa yang memberikan iftar bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Kita memberikan makan untuk 10 orang, maka pahalanya 11 dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, jadwal istihad mereka dalam menghidupkan malam. Bahkan sebagian mereka menyengaja untuk tidur di siang hari dalam rangka menghidupkan malam, terutama malam-malam yang ganjil. Oleh karenanya, kalau seseorang memungkinkan bisa, begadang itu diperintahkan hanya dalam waktu-waktu seperti ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, naha SAW anis sahar, Nabi melarang dari begadang, kecuali begadang dalam beberapa urusan. Salah satunya adalah ihya'ul lail fi asril layali min awakhir Ramadan, begadang di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kemudian jadwal istihadnya mereka, sampai-sampai ada seorang sahabiah yang mengikat tali dari tiang ke tiang. Nabi kemudian mengetahuinya. Kemudian kata Nabi, "Madza tasna?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Hadza habl," ini adalah tali untuk saya bertelekan atau berpegangan di saat ngantuk. Maka Nabi kemudian menegurnya, dan kalau ngantuk silakan tidur, jangan dipaksakan. Tapi dari sini menunjukkan umumnya mereka adalah bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam. Akhirnya yang ada adalah mereka berlomba, ibu dan anak berlomba. Ibunya sudah sampai juz 20, anaknya sudah sampai juz 21, berlomba. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga dalam hal mencari Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa. Makanya Aisyah bertanya, "Mada aqul?" Apa yang aku katakan ketika dimungkinkan malam itu Lailatul Qadar? Berkata Nabi SAW, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini diantara doa yang diperintahkan. Dan kemudian selain mengetahui hakikat urusan tentang Ramadan dan mereka jadwal istihad, lalu yang ketiga yang jangan dilupakan, mereka mengikhlaskan niat dalam setiap amalan. Dan ini penting, mengikhlaskan niat dalam setiap amalan. Kelihatannya gampang, prakteknya tidak mudah. Oleh karena itu, hadirin sekalian muliakan Allah, kalau kita tipe orang yang kadang naik turun ikhlasnya, maka berlatihlah terus. Katakan kepada jiwa kita, "Ya nafsi ikhlasi tatakhallasi," wahai jiwa, ikhlaslah, niscaya engkau akan selamat. Kemudian bahwa hati ini sama dengan jasad, dia perlu disiram, perlu juga dilatih. Sebagaimana olahraga membaikkan badan kita, begitu juga hati diberikan, kata Ibnu Taimiyah, olahraga hati dan siraman hati. Dia adalah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah munajat di akhir malam. Dia adalah bagian-bagian yang menjadikan seorang riqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Oleh karenanya, satu orang hamba di saat Ramadan, dia sebetulnya belum pasti diampunkan Allah dosa-dosanya. Maka yang membuat kita semakin yakin, sesungguhnya tidak ada seorang mukmin berkeyakinan yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara harapan dan rasa takut, berharap semoga Allah menerima ibadah kita, dan rasa takut kalau Allah menolaknya. Pada akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, beribadah sebaik mungkin, mengikhlaskan segala amalan, jadwal istihad, berusaha sungguh-sungguh mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sampai Allah menetapkan dengan ketentuan yang terakhir, hatta atanal yaqin.
pada akhirnya kalau hari ini kita bertemu dengan Lailatul Qadar di Ramadan ini, berarti kita bukan yang dicatat di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin, bahwa kita yang meninggal di tahun ini. Kalau kita bahagia atau sedih di tahun ini, maka bahagia dan sedihnya kita adalah kebahagiaan dan kesedihan yang tercatat di malam Lailatul Qadar di tahun yang kemarin. Maka dari itu saya ingin mengingatkan diri saya dan antum semua, bisa jadi Ramadan yang sekarang adalah yang terakhir, maka perbanyaklah kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah dengan segala kasih sayangnya merahmati kita, diberikan kesempatan di Ramadan yang akan datang sampai kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.